Sekarang bagaimana implikasi dari psikologi perkembangan ini di tahapan perkembangan peserta didik, ya, terutama dalam substansi kurikulum. Kita memandang tiga implikasi, Bapak Ibu, bahwa setiap anak itu diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Ini implikasi dari landasan psikologi perkembangan. Makanya di kurikulum Merdeka ini suasananya kental dengan peminatan. Nah, disitulah letak aspek psikologis dipertimbangkan dalam kurikulum Merdeka. Karena apa? Biar siswa merdeka belajarnya, tidak berdasarkan pilihan ikut-ikut teman, pilihan orang tua. Anaknya pengen ke IPA. Kalau dulu pilihannya ada dua saja ya, IPA, IPS, dan bahasa. Kadang ada, kadang tidak sekolah yang pakai jurusan bahasa. Tapi yang dominan itu ada di IPA dan IPS. Nah, kadang masih ada otoritas orang tuanya bilang, anak IPA aja, anak IPA itu pintar-pintar, pilihan, orangnya saintis. Kalau anak IPS jangan, IPS tuh lebih kepada banyak nanti masalah akuntansi kayak gitu ya. Kamu pengennya kan ke sini ke dokteran, jadi kamu harus ke IPA seperti itu. Kadang itu masih ada otoritas orang tua untuk menentukan pilihan, padahal anaknya punya minat yang berbeda dengan orang tua. Nah, kemerdekaan itulah yang dimaksud dalam kurikulum Merdeka saat ini, sehingga landasan psikologis perkembangan itu bisa mengena kepada pandangan bahwa setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Kemudian, kurikulum itu di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Jadi kayak kalau yang bersifat kejuruan itu kan vokasi gitu ya, nah, ada yang perbengkelan, kemudian tata boga, perhotelan, seperti itu tuh kejuruan kan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yang sifatnya lebih kepada bahan belajar yang bersifat akademik ya, lebih kepada adik-adik yang ingin sifat kepada substansi IPA, IPS, kemudian lebih kepada bahasa, seperti itu. Dan kurikulum itu memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan dan nilai atau sikap, serta keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh, lahir dan batin. Ini Bapak Ibu terkait dengan kesejahteraan psikologis siswa. Nah, kadang-kadang kita terabaikan, tadi saya sudah bilang, bahwa kesejahteraan psikologis itu utama dari kesehatan mental siswa. Kalau siswa pergi sekolah dalam keadaan tidak sejahtera psikologisnya, maka dalam proses belajar serta hasil belajar tidak lain itu juga akan berpengaruh seperti itu ya. Untuk membantu adanya kesiapan siswa dalam belajar, Bapak Ibu guru mesti peka dalam perkembangan psikologi siswa, sehingga tidak terlalu menuntut akan adanya hasil dan atau hanya proyeknya selesai, tapi kemerdekaan hati siswa tidak dipertimbangkan, berarti belum merdeka dalam belajar ya. Kemudian ada landasan sosiologis, Bapak dan Ibu. Nah, di dalam landasan psikologis ini sebagai pertimbangan dalam pengembangan kurikulum, dia berpengaruh kepada hubungan sistem sekolah dengan aspek masyarakat, ya, hubungan kemanusiaan di sekolah. Nah, ini interaksi siswa dengan temannya, interaksi siswa dengan gurunya, interaksi guru sesama guru, guru dengan atasan, dan seluruh warga sekolah, ya. Ini hubungan kemanusiaan di sekolah. Kemudian karena hubungan kemanusiaan ini juga berpengaruh kepada kesejahteraan psikologis siswa. Kalau lingkungannya tidak nyaman bagi dia, paksaan baginya, berarti ya dia belum menemukan chemistry sekolah sebagai tempat untuk belajar yang nyaman. Kemudian kalau lingkungan sekolah yang bikin dia trauma, terjadi yang namanya pembulian, berarti belum merdeka ya secara psikologis. Berarti sekolah itu belum memberikan tempat yang nyaman untuk dia merdeka belajar. Pengaruh sekolah pada perilaku anggota, masalah interaksi, respon, senyum, sapa, dan salam, ini ya kondisinya, dan sekolah dalam komunitasnya. Posisi ini Bapak Ibu menjadi penunjang dalam kesejahteraan psikologi siswa. Termasuk ini, perkembangan teknologi saat ini. Tadi ada pengalaman dari Bapak di NTB. Ya. Nah, bercerita tentang kita itu lama berada di fase belajar online, sehingga siswa aktif dengan gadgetnya. Namun sebetulnya sebelum masa pandemi COVID dengan aktivitas belajar daring pun
sudah ada istilah blended learning, itu belajar campuran. Belajar sebentar menggunakan gadget, yang sebentar kita menggunakan yang sifatnya e-book, ya sifatnya hardbook, seperti itu. Tapi intensitas kali ya, tentang intensitas penggunaan blended learning ini masih tidak seintens ketika diterapkan kebijakan belajar secara daring, seperti itu. Nah, makanya kondisi teknologi saat ini dia sebagai pewaris daripada pendidikan. Salah satu cara untuk mewarisin pendidikan, salah satu cara untuk mewarisin kebudayaan, salah satu cara untuk menjadi stimulus individu dalam apa ya berkembangnya ide-ide kreatif dan inovatif gitu. Tapi bukan serta-merta gadget ini dengan aksesnya yang mudah, bukan serta-merta membuat identitas peserta didik itu menjadi luntur karena dia terlalu banyak melihat contoh-contoh dari luar sehingga mengabaikan bahwa dia ini anaknya mana. Nah, makanya yang menjadi permasalahan di dunia pendidikan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini adalah ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar maupun di daerah. Nah, ini contoh yang tadi Bapak dari NTB sebutkan. Jadi belum, walaupun di sana sudah diterapkan kurikulum merdeka, tapi masalah sinyal masih baru-baru ini aja yang bisa kan ya tadi katanya. Masih ada ketimpangan terutama sekolah di tadi katanya di 3T. Proyektor aja belum punya, itu kan ya. Ternyata kondisinya benar terjadi. Keterbatasan kompetensi guru. Keterbatasan kompetensi guru untuk memanfaatkan aplikasi pembelajaran. Dari 100 guru, mungkin tidak 100 guru yang mahir dalam menggunakan PNM, platform Merdeka Ngajar. Dari 100 guru, bisa dibilang 100 guru hanya bisa menggunakan WhatsApp untuk komunikasi. Oke, sebatas menggunakan WhatsApp bagi guru senior atau guru-guru yang hampir menuju ke purna tugas itu ya itu sudah lumayan bagi dia ya, sudah menggunakan aplikasi pembelajaran lagi. Makanya di sini tuh kadang diberdayakan guru yang junior untuk membantu Bapak Ibu guru yang katakanlah sudah senior ya, yang sudah terbatas yang sudah ngaku, udahlah ini masalah teknologi nih udah nggak lagi bisa dikuasain di usia saat ini kayak gitu. Tapi jangan itu ya Bapak Ibu yang jangan merasa insecure dengan kondisi seperti itu. Nah, kompetensi guru untuk aplikasi pembelajaran itu intinya kalau fokus untuk dilihat, diperhatikan, kemudian diterapkan bisa ya. Karena sebenarnya aplikasi itu one click, satu kali klik saja sudah terhubung sebenarnya. Nah, tinggal prioritasnya Bapak Ibu untuk belajar menggunakan aplikasi itu ada atau tidak, waktunya diprioritaskan atau tidak. Nah, kurangnya sumber daya bagi pengembangan teknologi pendidikan, internet, dan kuota. Masih terbatas ini loh Bapak Ibu semua ya. Kita sama-sama ngerasakan, sama-sama tahu seperti itu. Nah, ada tower yang baru masuk. Kemudian saya baru 2 hari yang lalu pulang dari visitasi mahasiswa KKM di salah satu daerah di nama daerahnya di Desa Caung, Kabupaten Landak, Kecamatan Karangan. Ternyata di dalam desa itu untuk menggunakan kuota internet dia harus beli untuk per 2 jam 2.000. Nanti kalau 2 jamnya habis beli lagi 2 jam lagi, 2 jam lagi, 2 jam lagi. Nah, kalau wifi-nya masih wifi yang sederhana, baiknya yang kecil gitu. Nah, kalau wifi-nya ada trouble ya udah itu putus, tidak bisa terhubung seperti itu. Nah, itu masih mending ya, masih difasilitasin sama desanya. Tapi ternyata saat ini di seluruh Indonesia masih ada pulau daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan internet. Nah, relasi antara guru, peserta didik, dan orang tua untuk pembelajaran daring yang tidak terpisahkan. Sebetulnya kondisi kemarin di zaman pandemi COVID ini sudah terjadi nih, begitu. Tapi bagaimana mungkin yang minim dirasakan adalah peran orang tua kali, Bapak Ibu ya, pada saat pembelajaran daring itu beberapa jam waktu guru dan murid di dalam Zoom seperti itu. Nah, nanti peran orang tuanya mungkin belum terlalu terasa lah ya kalau saya amatin dan saya pernah melakukan riset. Jadi
sudah selesai mengadakan pertemuan tatap muka, ya sudah nanti dipantau gurunya sudah mengasih tugas atau belum, seperti itu. Hanya sebatas itu saja. Maka teknologi saat ini sangat berperan dalam pengembangan kurikulum dan untuk mencapai tujuan pengembangan kurikulum juga dia sangat berperan penting. Tapi jangan sampai kita tidak bisa digantikan oleh teknologi. Teknologi mungkin bisa menjadi solusi bagi belajar peserta didik, tapi ada rasa yang tidak bisa digantikan oleh si teknologi Bapak Ibu, yaitu empati, peduli sosial. Nah, hal itu tidak diberikan oleh teknologi. Nah, kalau kalau ada empati, kalau ada peduli sosial, nah itu datangnya langsung dari manusia, guru ke siswa, siswa ke guru, dan seluruh warga belajar yang ada di sana. Nah, itulah yang kemenangan atau apa ya, yang menjadi poin plus seorang pendidik gitu. Ketika gadget bisa mengalihkan perhatiannya, tapi ketika gadget tidak bisa serta-merta menyelesaikan masalah siswa. Karena pada saat belajar, siswa tetap butuh yang namanya empati dan peduli sosial.